Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cupang versus Everybody. Pada video kali ini, pada konten kali ini, gue mau ngebahas tentang tips memilih indukan yang bagus dan yang baik, teman-teman. Dan yang tips ini yang pastinya penting, teman-teman, sangat amat penting, karena di konten tutorial breeding gue breeding bukan pakai indukan gue tuh, teman-teman. Gue breeding pakai indukan plasma dari temen gue, dan dia minta di breedingin, jangan lama-lama gitu, katanya langsung breed aja. Dan ternyata setting indukannya nggak bener, teman-teman. Nggak gue lanjutin, masih di part 2 pas dia bertelur. Nggak gue lanjutin dulu karena pas 4 hari tadi tuh ikannya hilang, teman-teman. Ikan burayaknya tuh pada mati atau dimakan pejantan, gue nggak tahu, karena itu bukan indukan di sini, bukan indukan di rumah gue, dan gue nggak tahu itu indukannya umurnya berapa bulan, teman-teman. Dan female-nya kayaknya belum cukup umur, jadi anakannya nggak kuat, teman-teman. Dan si pejantannya tuh ngejaganya juga, pokoknya dia mati deh, teman-teman. Tadi pas mau gue bikinin kontennya yang part 3, ternyata ikannya udah pada nggak ada, teman-teman. Sisa dikit banget, paling sisa yang nggak sampai 20 ekor, nggak sampai, sisa burayak dikit banget. Dan di wadah pemijahannya itu nggak ada, yang gue lihat nggak ada busa sama sekali, jadinya nggak dibikinin busa sama pejantan. Dan yang pas kemarin pas dia bertelur pun juga nggak ada busa, pejantannya yang nggak bikin busa, jadinya ternyata sampai dia menetas nggak dibikinin busa, jadi ikannya pada tenggelam apa gimana, gue nggak tahu. Nah, itu contoh salah memilih indukan ya, teman-teman. Indukannya tidak baik, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue minta dukungan teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe channel gue, teman-teman. Kenapa bang videonya nggak bikinnya di farm? Karena posisi lagi hujan, teman-teman. Posisi lagi hujan dan ini masih gerimis-gerimis, baru mau berhenti hujannya. Dan gue bikin konten di rumah gue aja nih, di rumah gue. Dan sebelum masuk videonya, di like, comment, subscribe dulu. Gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata. Dikit lagi nih, hari Rabu atau hari Selasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan, teman-teman. Semoga bulan nanti puasanya pada lancar deh, teman-teman, pada dikasih kesehatan. Dan kita langsung masuk ke videonya, teman-teman. Cara yang pertama yaitu jangan pernah crossbreed, teman-teman. Gue menyarankan jangan pernah crossbreed, apalagi yang jauh, teman-teman, kayak misalnya Cooper dasar sama warna itu jauh, teman-teman. Jangan, gue saranin jangan. Kalau mau crossbreed yang masuk-masuk aja, contoh kayak koi galaxy sama multicolor, misalnya Nemo sama Galaxy, itu masih masuk, teman-teman. Jangan yang crossbreed yang jauh-jauh. Gue tidak pernah menyarankan crossbreed karena yang pertama nih, takutnya pas udah jadi nih, teman-teman, bukan yang pertama sih, ini alasannya, teman-teman. Takutnya pas udah jadi nih, pas teman-teman udah capek ngerawat, udah 2 bulan 3 bulan, jadinya malah hancur semua, nggak ada yang bener, teman-teman, kalau crossbreed. Soalnya kan gue menyarankan jangan crossbreed karena resikonya besar, teman-teman. Dan kalau teman-teman paham sih nggak apa-apa. Kalau teman-teman paham, teman-teman ngerti. Kalau teman-teman cuman katanya jangan, teman-teman, resikonya besar. Buang-buang waktu tuh, teman-teman. Udah ngerawat sampai 4 bulan nih, sampai waktunya panen biasanya 4 bulan, dan ikannya masih begitu-begitu aja, masih ada yang basegel, masih ada yang warnanya nggak jelas gitu, teman-teman. Dan rugi di pakan, teman-teman, rugi pakan. Dan rugi ya, pakannya rugi, uangnya rugi, waktunya rugi. Harusnya teman-teman udah bisa jualan, malah jadinya belum, karena ikannya masih begitu-begitu aja, teman-teman. Oke, kita masuk yang kedua. Oke, yang kedua itu tips dari gue memilih calon indukan. Usahain minimal banget nih, usia indukannya tuh 4 bulan setengah, teman-teman. Kalau menurut gue usahain minimal banget 4 bulan setengah, teman-teman. Jangan sampai di bawah 4 bulan, atau di bawah 4 bulan setengah, atau mungkin di bawah 4 bulan. Yang teman-teman nih yang misalnya kalau di lelang live ngebit ikan buat indukan tuh, ternyata pas datang masih kecil dan umurnya masih 3,5 bulan, jangan dipaksain breed dulu, teman-teman. Ntar sayang anakannya pada pertumbuhannya nggak maksimal,
Terus juga jadi mudah sakit dan gampang mati teman-teman anakannya, karena faktor indukan yang belum matang teman-teman. Oke, pokoknya harus di atas 4,5 bulan kalau menurut gua nih teman-teman. Oke, kita masuk yang ketiga teman-teman. Tips setting indukan dari gua yaitu yang ketiga, jantan lebih besar dari betina teman-teman. Jadi jantan itu bagusnya atau pokoknya identiknya kalau mau ngebreed itu jantan harus lebih besar dari betina. Agar kenapa jantan lebih besar dari betina? Karena satu, dia itu meres telurnya nih, si jantan kan lebih besar nih segini, jadi dia meres telurnya itu lebih bagus lagi teman-teman, lebih maksimal karena badannya lebih besar dan posturnya lebih besar juga teman-teman. Jadi badannya itu meresnya dengan sempurna. Nah yang kedua, mengurangi resiko dia berantem teman-teman. Kalau dia berantem takutnya betinanya lebih besar dan jantannya itu kalah, jadi malah nggak bertelur nih. Dan itu yang ketiga teman-teman, menurut gua harus lebih besar. Walaupun yang sesama nih, yang sebanding juga bisa, cuman nggak maksimal. Lebih maksimal jantannya yang lebih besar. Kita masuk tips yang keempat teman-teman. Oke, tips yang keempat itu yaitu ikan harus dengan keadaan yang sehat teman-teman. Ikannya dengan keadaan yang sehat maksudnya itu ikannya nggak lagi sakit teman-teman, nggak lagi kincup ataupun lagi dia lagi kincup ataupun lagi kena penyakit jamur atau semacamnya teman-teman. Usahain jangan pas lagi sakit teman-teman, karena dia juga ini teman-teman walaupun bisa nih ikan yang lagi kincup kawin, lagi itu ikan gue kincup pas itu sih gue nggak tahu itu kincup teman-teman, kuncup atau kincup gue nyebutnya bingung nih. Pokoknya pas kuncup dia bisa jaga telur tuh, pas dikawinin belum kincup, pas dia habis ngebreed nih gue angkat female ternyata dia kincup banget tuh. Dia masih bisa jagain sampai 4 hari, pas gue angkat tuh kincup banget dan akhirnya mati teman-teman. Makanya usahain yang benar-benar sehat, yang aktif teman-teman, jangan yang udah lemes-lemes gitu. Itu menunjukkan indikasi dia lagi sakit. Takutnya pas kita udah ngebreed nih, pas sudah selesainya malah sakit terus mati kan sayang. Usahain yang sehat ya teman-teman, yang dia agresif, yang dia berenangnya agresif, lancar gitu teman-teman. Usahain jangan yang sakit teman-teman. Walaupun bisa yang kuncup doang tuh bisa dikawinin, apalagi yang jamur teman-teman. Kalau jamur itu airnya jadi ntar ada penyakit dari bapaknya jamur, dan ngerinya nular ke betinanya, dan ngerinya pas sudah anakannya netes, airnya itu jadinya jelek nih, bekas air jamur dari bapaknya nih, ada tercampur kuman-kuman jamur dari bapaknya, ngerinya malah sakit anakannya teman-teman. Oke, lanjut tips yang kelima atau yang terakhir nih. Yang kelima, ini kan gue ngasih tips nggak pakai contoh ikannya nih teman-teman. Yang kelima itu gue mau ngasih tips yang pilih yang terbaik teman-teman indukannya, yaitu yang foamnya lebar dan warnanya bagus teman-teman. Karena foamnya lebar itu dan warnanya bagus itu mempengaruhi si kualitas anaknya nanti teman-teman. Jangan ngawinin ikan yang seadanya nih. Kalau teman-teman buat belajar doang nggak apa-apa, tapi kalau buat teman-teman yang udah bisa ngebreed, usahain jangan yang indukan yang biasa aja teman-teman. Nanti takutnya, sekarang kan buyer itu udah pinter teman-teman, udah pinter memilih ikan yang bagus, ikan yang grade, yang kualitasnya bagus. Takutnya malah nanti udah besarnya malah jadi biasa aja kan, soalnya faktor anakan itu paling ngaruh di indukan teman-teman. Nggak bisa teman-teman grooming terus kalau indukannya ekornya nggak lebar, nggak bisa, karena faktor pertama itu genetik teman-teman, paling penting dalam anakan ikan cupang. Jadi usahain yang foamnya lebar, yang warnanya bagus. Teman-teman nggak apa-apa beli indukan satu yang harganya mahal teman-teman, yang penting warnanya bagus, foamnya lebar, dan teman-teman tahu itu yang jual genetiknya bagus apa enggak teman-teman. Jadi itu aja tips yang kelima gua ngasih 5 tips nih dari gua, tips memilih calon indukan yang baik teman-teman.
Oke, segitu aja dulu videonya dari gua pada sore hari ini, sore hujan hari ini. Semoga teman-teman yang udah nonton channel ini, yang udah subscribe, like, comment, dan share, nyalain loncengnya, selalu sehat teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di share teman-teman kalau teman-teman berkenan. Biar kita sehat terus dah teman-teman. Oke, akhir kata gua ucapin maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang, Indonesia.